Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul Paradigma Positivisme dalam Komunikasi Pemasaran. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Hai, nama saya Dia Ramadhani Fitri. Halo, perkenalkan, nama saya Kanaya Rahmatunisa. Yang ketiga ada saya sendiri, Purnama. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai paradigma positivisme. Paradigma positivisme merupakan aliran ilmu filsafat mengenai persepsi, pikiran, atau gagasan menilai dan melakukan sesuatu oleh peneliti mengenai objek yang ditelitinya, berdasarkan pengetahuan secara faktual apa adanya, yang hanya membahas sesuatu yang objektif, jelas, dan faktual. Artinya, ilmu pengetahuan harus bisa dibuktikan dengan panca indera. Next. Selanjutnya ada paradigma. Jadi paradigma itu adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir kognitif, bersikap afektif, dan bertingkah laku. Kemudian ada positivisme. Nah, jadi positivisme itu adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Next. Selanjutnya ada sejarah paradigma positivisme. Kemunculan paradigma positivisme dalam ranah ilmu pengetahuan ilmu sosial erat kaitannya dengan tokoh filsuf sekaligus sosiolog Prancis, yaitu Henri Saint-Simon, dan dikembangkan oleh muridnya yang bernama Auguste Comte pada abad ke-19. Nah, Comte menjelaskannya cours de philosophie positif bahwa munculnya ilmu-ilmu alam dipahami dari sejarah perkembangan pengetahuan umat manusia yang terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, dan yang ketiga tahap positif. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih ciri-ciri dari paradigma positivisme. Yang pertama, sumber utama dari penelitian kuantitatif. Yang kedua, mampu menghasilkan generalisasi atau hukum yang berlaku secara universal dan menggunakan model dari ilmu alam atau sains. Yang ketiga, bersifat logis. Yang keempat, menolak segala sesuatu yang tidak faktual untuk dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang kelima, memiliki nilai fenomenalisme, nominalisme, reduksionisme, naturalisme, dan mekanisme. Oke, selanjutnya ada metodologi dari paradigma positivisme. Metodologi adalah langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam meneliti suatu objek pengetahuan. Nah, dalam paradigma positivisme menggunakan metodologi eksperimental dengan kajian objek yang faktual dan memiliki fokus utama memverifikasikan hipotesis yang telah disusun. Oke, selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk dan mengingatkan secara langsung dan tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan daya beli dari produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Contoh kasus yang kami ambil yaitu dari personal branding dalam komunikasi selebritis, yaitu studi kasus personal branding alumni Abang None Jakarta di media sosial Instagram. Oke, baik. Alasan saya mengambil contoh kasus ini karena termasuk ke dalam paradigma positivisme menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Yang berangkat dari paradigma post-positivisme, konsep yang digunakan adalah personal branding dan dipertajam dengan teori communication private management atau bisa disebut CPM teori. Maka maksud dari contoh ini adalah untuk menganalisis personal branding dalam komunikasi selebritis pada alumni Abang None Jakarta. Adapun tujuan dari contoh kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan proses pengelolaan personal branding para alumni Abang None sebagai selebritis di media sosial Instagram. Dan yang kedua, mengetahui tujuan para alumni Abang None sebagai selebritis
melakukan manajemen privasi di wilayah publik. Epistemologi, Communication Private Management atau bisa disebut CPM teori. Jika dikaitkan dengan contoh kasus teori ini yang digunakan untuk mengungkap karakter seseorang yang memilih menjadi pribadi yang terbuka atau sangat menjadi privasi. Teori ini peneliti anggap penting mengingat ketiga subjek penelitian ini merupakan selebritis yang kehidupannya sangat menjadi sorotan publik. Hal ini sekaligus menambah keunikan untuk sendiri karena belum ada penelitian yang mengungkap tentang kehidupan selebritis yang memiliki latar belakang sebagai duta pariwisata Jakarta atau Abang None Jakarta. Oke, baik, selanjutnya ada metodologi. Diawali dengan peneliti membuat rumusan masalah atau isi seperti ontologi sebagai arah atau pedoman dalam suatu penelitian. Dalam contoh kasus ini ada dua macam metode atau pendekatan yang sering digunakan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Studi kasus deskriptif di mana jenis pendekatan ini bertujuan agar bisa berfokus pada suatu kasus tertentu secara cermat sampai tuntas. Kajian ini perlu dilakukan secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Teknik pengumpulan data, kita menggunakan 3 teknik, yaitu metode observasi. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku, kejadian, atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang diteliti. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua ada metode wawancara mendalam atau deep interview. Secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dan informa dengan atau tanpa pedoman wawancara. Dan yang ketiga, ada analisis dokumen, yaitu analisis yang diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau gambaran yang tersimpan tentang suatu yang sudah terjadi. Baik, kesimpulan yang dapat kami berikan dari video ini, jika kamu memiliki kalimat dengan verba penghubung, verba harus selalu sesuai dengan subjek, bukan predikat nominatif yang merupakan kata atau kelompok kata yang melengkapi verba penghubung dan menggantikan subjek. Contoh pada kalimat James' grades are a sort of disappointment, verba are sesuai dengan grades plural dan bukan dengan predikat nominatif. Sort of disappointment. Mari uji pemahamanmu atas konsep ini dalam 4 contoh berikutnya. Berikan verba yang tepat untuk melengkapi kalimat dengan benar. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.